Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mata kuliah Statistika 1 pertemuan ketiga tentang data statistik. Adapun outline yang akan kami bahas yaitu jenis data dalam statistik, teknik pengumpulan data, bentuk penyajian data. Jenis data dalam statistik dibagi menjadi tiga, yaitu menurut sifatnya, menurut sumber data, dan menurut skala pengukuran. Menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan menurut sumber data dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Menurut skala pengukuran dibagi menjadi empat, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jenis data menurut sifatnya. Data menurut sifat terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Contoh dari kualitatif yaitu kinerja, hobi, suku, status pernikahan. Sedangkan kuantitatif dibagi menjadi dua lagi, yaitu diskret dan kontinu. Contoh dari diskret yaitu jumlah anak dan jumlah mobil. Kontinu contohnya berat badan dan jarak tempuh. Selanjutnya yaitu jenis data menurut skala pengukuran. Yang pertama ada nominal. Nominal adalah nilai atau angka yang diberikan pada sebuah objek yang sifatnya hanya membedakan antar kelompok, contohnya seperti jenis kelamin. Dan yang kedua ada ordinal, yaitu selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat. Contoh seperti kuesioner tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Yang ketiga ada interval, yaitu memiliki nomor atau pengukuran nol atau tidak memiliki makna, contohnya seperti temperatur. Dan yang keempat ada rasio. Skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan dua nilai mempunyai arti, contohnya 0 sampai 100 dan pengangguran. Selanjutnya pembagian data menurut sumber data. Data dibedakan menjadi dua, yaitu ada sekunder dan primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, contohnya seperti data angket, survei pelanggan bank Kalteng. Dan sekunder, data sekunder adalah data yang telah diterbitkan atau diolah oleh pihak lain, contohnya data catatan perusahaan berupa gaji. Selanjutnya, sumber data statistik, yaitu pertama data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian, Dinas Pemerintah Daerah, perbankan, dan perusahaan serta sumber lainnya. Yang kedua data primer. Data primer harus dicari dan diolah sendiri oleh peneliti yang biasanya dilakukan melalui wawancara baik langsung ataupun tidak langsung, dan biasanya juga melalui kuesioner. Selanjutnya, adapun teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan cara pengambilan dan yang kedua berdasarkan banyaknya data yang diambil. Berdasarkan cara pengambilan dibagi menjadi empat. Yang pertama wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau rekaman secara audio, visual ataupun audio visual. Yang kedua, ada observasi. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai objek tertentu secara cermat atau secara langsung di lokasi penelitian berada. Yang ketiga, ada kuesioner. Menurut Sugiono tahun 2017, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang keempat, dokumentasi. Menurut Sugiono tahun 2015, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Berdasarkan banyaknya data yang diambil dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sensus. Sensus atau cacah wilayah adalah cara terstruktur untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang jumlah dari sebuah populasi. Yang kedua ada sampel. Menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagai bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Adapun penyajian data dibagi menjadi dua, yaitu berupa tabel dan diagram. Diagram dibagi menjadi tiga,
yaitu diagram garis, batang, dan lingkaran. Berikut bentuk penyajian data berupa tabel. Dapat dilihat jumlah penduduk menurut kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2003 sampai 2009. Dari tahun 2003 sampai 2009, jumlah penduduk paling kecil pada Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di kota Sukamara. Sedangkan jumlah penduduk tertinggi pada Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pada kota Kapuas. Selanjutnya grafik atau diagram garis. Jumlah penduduk Kalteng tahun 2003 dapat dilihat dari diagram garis. Jumlah penduduk yang paling tertinggi yaitu Kapuas dan yang paling terendah Sukamara. Grafik jumlah penduduk Palangkaraya tahun 2003 dan 2009. Jumlah penduduk Palangkaraya yang paling tertinggi di tahun 2009 dan yang paling terendah di tahun 2003. Selanjutnya yaitu diagram batang, dapat kita lihat pada tabel berikut. Jumlah penduduk Kalteng pada tahun 2003 yang tertinggi yaitu pada Kapuas dan yang terendah pada Sukamara. Selanjutnya diagram lingkaran. Jumlah penduduk Palangkaraya tahun 2003 menurut volume dapat dilihat pada yang berwarna marun yaitu pada tahun 2009 yang tertinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.